Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi di channel YouTube Denca Kitchen. Pada video kali ini saya akan membagikan resep tentang cara membuat bolu gulung dengan menggunakan oven tangkring. Pasti di sini teman-teman di rumah pada punya oven tangkring kan? Yuk kita bareng-bareng belajar bikin bolu gulung supaya hasilnya itu cantik dan moist seperti ini. Cukup dengan bahan yang ekonomis, dijamin anti gagal ya. Baik, jangan di-skip video kali ini dan jangan lupa di subscribe juga channel YouTubeku supaya tidak ketinggalan video-video yang aku upload selanjutnya. Terima kasih. Baik, langkah pertama siapkan wadah lalu pecahkan 3 butir telur ukuran besar ya teman-teman. Usahakan telur yang dipakai itu telur yang fresh atau tidak keluar dari kulkas ya, supaya bisa mengembang dengan sempurna. Kemudian kita tambahkan gula pasir sebanyak 70 gram dan kita tambahkan tepung terigu protein sedang sebanyak 70 gram dan tepung maizena sebanyak 10 gram juga ya. Langsung aja kita masukkan semuanya seperti ini. Kemudian tambahkan vanili cair sebanyak kurang lebih 1 sendok teh, bisa juga pakai vanili bubuk ya, sebanyak 1 bungkus ya. Lanjut kemudian kita tambahkan SP sebanyak 1 sendok teh. Di sini saya menggunakan metode all in one, jadi kita mixer bersama-sama seperti ini ya. Sebelum dinyalakan mixernya kita aduk dulu ya si tepungnya ini supaya tidak bertebangan saat di mixer. Lakukan mixer dari speed yang paling rendah hingga speed yang paling tinggi sampai konsistensi adonannya itu kental, putih dan berjejak ya. Baik, ini adonannya sudah putih, kental dan berjejak. Kita bisa matikan si mixernya dari sini ya teman-teman. Ini jangan lupa pinggir-pinggirannya di wadahnya itu kita bersihkan juga ya. Kita pakai spatula supaya bisa tercampur dengan rata. Nah, konsistensinya seperti itu ya. Kita bisa matikan dan kita aduk dulu supaya tidak ada bahan yang mengendap di bawah ya teman-teman, sebelum kita masukkan margarin cairnya. Kemudian saya tambahkan 90 gram margarin yang saya cairkan atau saya tim ya teman-teman sampai cair. Kemudian saya dinginkan sampai suhu ruang sebelum saya campurkan ke dalam adonan seperti ini. Bisa juga menggunakan teknik pancing atau langsung aja seperti ini ya teman-teman. Dan tambahkan susu kental manis. Kalau pakai yang sasetan itu pakai 1 saset aja. Kalau
Ini kurang lebih 2 sendok makan ya teman-teman. Lanjut saya akan aduk dengan teknik putar balik ya, secara perlahan sampai semua adonan cairnya ini atau mentega cairnya ini tercampur dengan rata dan tidak ada yang mengendap di bagian bawah adonan, supaya si bolunya tidak bantet ya teman-teman. Kemudian saya tambahkan pewarna kuning telur sebanyak kurang lebih 5 tetes ya, supaya warnanya itu cantik, tidak pucat ya teman-teman. Aduk kembali sampai tercampur dengan rata. Kemudian saya sudah siapkan loyang yang dialasi dengan kertas roti. Di sini saya menggunakan loyang ukuran 22 x 22 cm. Tuangkan adonan seperti ini ya. Apabila teman-teman mau dikasih motif juga bisa, silahkan monggo. Kalau di sini saya bikin polosan ya, tuang semua seperti ini hingga semuanya habis ya. Sebelum dimasukkan ke oven, kita usahakan ratakan dulu di seluruh sisi sudut-sudut loyangnya supaya terisi dengan adonan, dan jangan lupa dihentak-hentakan supaya gelembung udara yang ada di dalam adonan itu keluar ya. Lanjut, di sini saya sudah panaskan oven dengan menggunakan api besar ya teman-teman. Kita kalau pakai oven seperti ini, kita taruh di rak paling atas ya teman-teman, loyangnya ini. Nah, dan jangan lupa lubang ovennya itu ditutup ya. Di sini saya oven kurang lebih selama 5 menit ya teman-teman, sampai dia itu permukaan atasnya itu mengeluarkan kulit ya dan mengembang. Oke. Setelah 5 menit pengovenan, kita masukkan wadah yang diisi dengan air. Di ini fungsinya supaya rotinya itu lembab ya teman-teman, nggak kering, jadi mudah digulung dan bertekstur moist ya. Kita oven lagi menggunakan api sedang aja selama kurang lebih 5 menit juga. Oke. Nah, kita bisa cek permukaan si bolunya ini ya, cantik sekali bukan? Kalau apabila dia ditekan tidak bunyi kres-kres atau tidak meninggalkan jejak, berarti dia sudah mateng ya dan bisa diangkat. Dan ini dia hasilnya setelah kita keluarkan dari oven. Nah, ini cantik banget bukan? Sebelum kita keluarkan dari loyangnya, kita hentak-hentakan dulu supaya uap panasnya itu pergi ya atau hilang. Dan jangan lupa kita sisir pada sisi-sisi loyangnya supaya tidak ada yang menempel. Karena apa? Tadi tidak diolesi dengan mentega ya, jadi biar nggak nempel kita harus sisir dulu pada setiap sisi loyangnya. Kemudian siapkan kertas minyak dan kita pindahkan dari dalam loyang ke dalam si kertas minyaknya itu. Seperti ini ya teman-teman, bisa kita lihat cantik banget kan, nggak gosong sama sekali. Wow, kelihatan moist banget ya. Kemudian sebelum kita gulung, kita tatakan dulu ya seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita beri sekatan pada ujung sisinya ini ya, supaya mudah untuk digulung, dan kita bentuk gulungannya seperti ini sebelum kita kasihkan selai. Kita bisa lihat ya hasil gulungannya, nggak ada yang nempel di permukaan kertas rotinya, kertas minyaknya ya. Nah, cantik banget bukan? Selanjutnya kita bisa isikan olesan selai. Di sini selainya bisa pakai selai apa aja ya teman-teman, disesuaikan dengan selera masing-masing.
Selanjutnya kita gulung lagi secara pelan-pelan dan jangan lupa kita rapatkan menggunakan bentuk yang sejajar gitu ya teman-teman, atau penggaris atau benda yang mempunyai sisi lurus ya, supaya dia padat ya dia roti gulungnya. Dan setelah kita bentuk lagi seperti ini, kita masukkan ke dalam kulkas supaya dia lebih set dan mudah untuk dipotong ya. Dan ini dia hasilnya. Ini setelah aku keluarkan dari kulkas ya. Tadi saya simpan di kulkas selama kurang lebih 1 jam ya teman-teman. Dan hasilnya seperti ini, cantik banget bukan? Gak ada kulit yang menempel pada si kertas minyaknya. Dan saat dipotong juga mudah banget, terlihat cantik dan moist sekali. Dan cukup dengan menggunakan 3 telur saja sudah bisa menghasilkan bolu gulung yang secantik ini. Oke, sekian dulu video dari saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe supaya saya lebih semangat lagi membagikan resep-resep makanan yang lainnya. Baik, akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.